Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah binikmatillah. Alladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Amma ba'du. Al-mukarramun wal masyayikh rahimakumullah. Pertama-tama, sebelum kami sampaikan pada satu titik krusial nanti, terlebih dahulu kami ingin ingatkan kepada sahabat-sahabat kaum muslimin bahwa Islam merupakan ad-din, merupakan milah, agama, way of life, jalan hidup yang sempurna. Tidak ada yang melebihi Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yul'alaih. Dari awal dunia terkini hingga akhir zaman. Realitas kesempurnaan Islam itu tidak akan pernah terbantahkan, tidak pernah terkalahkan, baik ditinjau dari analisis kekuatan akidah atau teologis, dari fakta empiris, saintifik, dan sebagainya. Sudah hatam, clear and close, bahwa Islam adalah ya'lu wa la yu'alaih. Islam dalam realitasnya telah mengatur seluruh sisi kehidupan. Bahkan tidak ada setengah langkah semut pun, ini dalam bahasa saya, tidak ada setengah langkah semut pun perbuatan manusia tanpa ada hukum. Semua telah Allah siapkan, ada sistem hukum kehidupan. Bahkan setiap subsistem kehidupan terdapat hukum-hukum yang berkonsekuensi terhadap catatan, record, amal, baik atau buruk, halal atau haram, dosa ataupun pahala, makruh atau mubah, dan sebagainya. Dan kehebatan jalan hidup Islam ini akan sampai pada pertanggungjawaban hukum hingga di hari pembalasan nanti. Al-Mukarramun, dengan demikian sudah clear bahwa seseorang akan masuk surga atau neraka adalah pertanggungjawaban hukum atas perbuatan manusia di dunia ini. Dan sistem hukum peradilan di akhirat kiamat nanti bukanlah KUHP warisan Belanda, bukan pula hasil proyek-proyek rapat legislatif yang merupakan kesepakatan antara kaum kafir, munafik, dan sebagainya. Bukan pula sistem hukum yang kini berlaku di 200 negara lebih internasional. Namun, standar peradilan di hari kiamat nanti hanyalah sistem hukum Islam yang diberlakukan di dunia yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah clear. Al-mukarramun wal masyayikh rahimakumullah. Terkait dengan realitas kekinian, bahwa betapa karut-marutnya kehidupan, betapa kini kaum muslimin di belahan dunia manapun selalu dalam perundungan, dalam penfitnahan, dalam penderitaan, dalam keterusiran, dalam pengkambing hitaman, bahkan menjadi bulan-bulanan dari otoritas penguasa ataupun ideologi lain. Penderitaan kaum muslimin di abad ini sangat dahsyat. Ini semuanya sesungguhnya adalah terjadi pada saat kaum muslimin telah ditelanjangi oleh kaum kafirin dan munafikin dari sistem Islam itu sendiri. Melalui kehidupan kaum muslimin adalah hidup dalam milah sistem Islam. Sekali lagi bahwa naluri kehidupan kaum muslimin adalah hidup dalam milieu sistem Islam. Yang hidup dengan sistem hukum Islam itu sendiri. Hidup dalam rumah tangganya sendiri. Bukan yang lain. Namun mutiara sistem itu kini telah dihancurkan. Dan kaum muslimin dalam ketelantaran, keterusan dan sebagainya.
Ini semuanya karena rumah tangga kaum muslimin, tempat berteduh itu, tempat kehidupan itu telah dihancurkan oleh kaum kafir yang bekerjasama dengan kaum munafikin. Dan lebih sadis lagi adalah kaum muslimin ingin dipaksakan hidup dalam milieu sistem yang tidak islami. Dan penuh kemunafikan, yakni kapitalisme, demokrasi, dan juga sosialisme komunisme. Al-Mukarramun wal Masih rahimakumullah. Naluri sistem hidup kaum muslimin adalah bersaudara. Dalam persaudaraan, dalam kesatuan untuk persatuan, bukan bercerai-berai. Naluri hidup kaum muslimin adalah dalam milieu Islam, bukan milieu lainnya, bukan dalam milieu ideologi yang lainnya. Hal ini sebagaimana tadi kami sampaikan firman Allah dalam surat Al-Hujurat 49 ayat 10, dan tentunya adalah masih banyak ayat lain dan hadis yang menjelaskan masalah persaudaraan ini. Dalam Al-Hujurat yang tadi kami sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minun ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minun ikhwah. Innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Ini ayat yang tegas, jelas, sharih, yang sudah tidak ada celah untuk berbeda pendapat. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Ini adalah merupakan naluri kaum muslimin. Naluri kaum muslimin. Alhamdulillah. Dari satu ayat ini saja sudah jelas. Bahasa saya adalah clear and close. Bahwa Islam pada umatnya adalah persaudaraan. Persaudaraan untuk kesatuan persatuan, bukan perceraian, bukan pula permusuhan. Dan ini telah terwujud sebagaimana kehidupan kaum muslimin dalam satu sistem kesatuan selama hampir 13 abad yang lalu di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW hingga para pengganti kepemimpinan Islam, yakni pada Amirul Mukminin atau para khalifah. Kiranya perlu suatu fakta yang sangat jelas. Suatu fakta sejarah yang tidak bisa diingkari oleh setiap manusia yang berakal. Bahkan naluri kaum muslimin dalam sistem kesatuan ini, bisa kita lihat bagaimana Islam yang saat itu di bawah Rasulullah SAW. Sejak dari titik sistem Islam yang pertama, di Nuqtatul Indilaknya yang pertama di Madinah, kemudian dengan dakwah terus, dan berkembang, hingga pada seperempat jazirah Arab di bagian Islam. Berkembang lagi menjadi setengah jazirah Arab bagian dari Islam. Kemudian berkembang lagi hingga seluruh jazirah Arab. Berkembang lagi hingga ke benua Afrika. Berkembang lagi Eropa. Berkembang di Asia Tengah. Hatta berkembang di Asia Tenggara termasuk Indonesia, kemudian di Papua dan sebagainya. Yang jika jumlahkan kesatuan dan persaudaraan kaum muslimin di bawah sistem Islam itu mencapai 2/3 kawasan dunia. Ini fakta yang luar biasa. Islam adalah menyatukan. Islam adalah menyatukan. Islam adalah menyatukan. Namun sebaliknya sistem jalan Islam itu hanya sistem yang mencerai-beraikan. Jelas. Ini adalah fakta yang jelas. Ketika itu 13 abad lamanya, 2/3 kaum muslimin telah disatukan di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin dalam satu kesatuan kaum mukminin, satu kesatuan di bawah kepemimpinan kaum Amirul Mukminin. Namun dengan datangnya kaum kafirin yang berkoalisi dengan kaum munafikin, yang akhirnya kemudian Islam yang menyatu itu dipecah belah, dicerai-beraikan, dan sebagainya. Ini sebuah fakta sejarah yang kemudian yang terjadi sampai hari ini. Al-Mukarramun, kejatuhan Islam yang merupakan malapetaka terdahsyat ini, yang tiada taranya ini, yang dihancurkannya mutiara sistem Islam itu, hingga kini kaum muslimin tiada hari dalam nestapa yang tidak pernah terbayangkan. Sistem Islam yang agung itu telah jatuh. Kini dunia dihuni oleh sistem kehidupan yang sangat jahat, yakni kapitalisme, demokrasi liberal, dan juga komunisme. Kini kaum muslimin menjadi santapan empuk bagi mereka. Sebuah kerjasama sistematis yang merupakan koalisi antara sistem kapitalisme, demokrasi liberal, dan komunisme, serta yang di dalamnya adanya koalisi antar kaum kafir,
kaum munafikin, kaum zalimin, kaum fasikin. Al-Mukarramah, kita hidup pada abad ini hal yang sangat luar biasa. Jahatnya kapitalisme, jahatnya komunisme, jahatnya liberalisme. Apapun dunia yang penting jadi duit bagi mereka. Apapun, hingga orang sakit, hingga orang kena pandemi internasional, hingga kemudian orang malapetaka, terkena malapetaka, bencana dunia, semua yang penting jadi duit bagi mereka. Ini adalah sifat kerakusan komunisme, kerakusan kapitalisme, sosialisme. Oleh karena itu, yang jelek ini seperti ini, maka kemudian kita berjuang. Dengan adanya fakta seperti ini, maka kita sebagai umat Muhammad SAW, yang mencintai umat Muhammad SAW, yang cinta dengan dan rindu dengan Muhammad SAW, sadar betul terhadap upaya makar penghancur kaum muslimin ini. Kita seluruh kaum muslimin wajib untuk berproses menegakkan kembali, mengendalikan kembali sistem kehidupan Islam yang agung itu. Dengan kembalinya mutiara Islam yang hilang itu, dunia akan bersinar lagi tanpa kapitalisme, demokrasi liberal, dan komunisme yang susah itu. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.